Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdi wa alihi wa sahbihi, amma ba'du. Al-mukarramun, Bapak Ibu kaula muda, hamba Allah terpilih, jamaah Isya dan Tarawih, mengenai makna kembali ke fitrah, penting kita merenungi Quran Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu pada agama Islam ini secara berkomitmen, berpihak, cenderung pada kebenaran, hanifan. Kecenderungan, keberpihakan dan komitmen pada kebenaran, itulah fitratullah, fitrah Allah, allati fataran nas 'alaiha, yang menjadi standar penciptaan Allah segenap manusia. Manusia diciptakan di atas fitrah itu yang Allah ciptakan. Fitrah sendiri berasal dari kata fator, artinya menciptakan. Jadi fitrah itu adalah kondisi ciptaan. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan atas ciptaan Allah. Dzalikad dinul qayyim, inilah agama Islam, agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Sayang, banyak manusia tidak menyadari, tidak mengetahui dan tidak memegangi kebenaran ini. Ibnu Ashur dalam tafsirnya mencatat 3 poin dari ayat ini. Pertama, innal fitrah allati fatarallahu ta'ala an-nas 'alaiha hiya aslul khalqah al-insaniyah. Fitrah itu adalah asal kejadian manusia. Jadi manusia itu sejak diciptakan itu sudah sesuai dengan standar fitrahnya. Dia tidak keluar, tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan fitrahnya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Dan seterusnya, setiap anak terlahir itu berstandar fitrah. Yang kedua, kata Ibnu Ashur, wa hadzal aslul insani aw at-tabi'i la yanbaghi an yaghiba fi kulli aqaid wa tashri'atil Islam. Standar fitrah kemanusiaan ini sebagai awal penciptaan manusia ini merefleksi pada seluruh syariat Islam, pada setiap keyakinan Islam. Maka orang yang yakin terhadap kebenaran Islam, dia dipastikan berada dalam fitrahnya. Sebaliknya, orang yang tidak meyakini Islam sebagai ad-din al-qayyim, maka dia keluar dari fitrah kemanusiaannya. Dan yang ketiga, kata Ibnu Ashur, innal insan makhlukun ala halatil fitrah al-insaniyah allati fatarallahu an-nas liyattasifa bi athariha. Manusia itu diciptakan sesuai dengan fitrah itu, dan agar dia terus mengalami kehidupannya itu secara berkesesuaian dengan fitrahnya. Kalau dia melihat sesuai dengan fitrahnya, berfikir, mendengar, berkeyakinan, berkata, bertindak, melangkah, semua
itu mestinya sesuai dengan fitrahnya. Manusia tidak akan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan fitrahnya. Kenapa? Karena kekuatan hanifiyahnya itu. Sejak dilahirkan sudah hanifan musliman, cenderung pada kebenaran dan berserah diri kepada kebenaran, kepada Allah. Maka hanif adalah satu indikator di antara keberadaan kita dalam fitrah. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah kita ini konsisten pada fitrah kemanusiaan kita, maka apakah di dalam diri kita ada sifat hanafiyah ini, hanif. Apakah kita ini hanifan, cenderung pada kebenaran, berpihak pada kebenaran? Apakah kita jujur? Apakah kita meyakini sesuatu yang benar dan meninggalkan sesuatu yang batil? Maka itu tanda kita ini ada dalam fitrah kita, berpihak pada kebenaran, tenang, aman, tentram dalam akidah keimanan, senang, sejahtera dalam ibadah keislaman, dan riang gembira dalam sistem moral keihsanan agama Islam. Iman, Islam, ihsan, konsistensi kita dalam 3 pilar keagamaan ini, itu menunjukkan konsistensi kita pada fitrah kemanusiaan kita. Yang kedua indikatornya adalah idrak mustaqim, kognisi yang lurus. Kemampuan kognitif kita, baik secara akal maupun secara indera, yang lurus, tegak dalam kebenaran, itu juga tanda fitrah kita ini. Kalau akal kita ini termasuk al-aqlus salim, akal yang sehat, maka kita ada pada fitrah kemanusiaan kita, ya. Kalau indera kita ini termasuk al-hawas as-salimah, indera yang sehat, melihat dengan tepat, mendengar dengan tepat, meraba dengan tepat, mengamati dengan tepat, mencium dengan tepat, maka kita ini ada dalam fitrah kita. Maka kalau kita salah faham, salah melihat, salah mendengar, berarti kita sedang keluar dari fitrah kemanusiaan kita. Karena indikator yang kedua fitrah itu adalah idrak mustaqim, kemampuan untuk menalar, mengkondisi, mengobservasi, ya, mengkognisi secara benar, secara akurat. Ya, kalau kita melakukan analisis, kita analisisnya tepat, akurat, dan kita diberikan perangkat furqan. Furqan itu adalah kemampuan membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana buruk, mana baik. Kalau kita masih bisa berfungsi furqan kita ada dalam fitrah kita. Kalau kita sudah samar-samar melihat kebenaran seperti kebatilan, ya, hak seperti batil, benar seperti salah, buruk seperti baik, maka dipertanyakan konsistensi fitrah kita. Maka mengenai indera ini ada hadis yang lucu. Rasul bersabda begini, ada 5 tanda fitrah kita, atau ada 5 hal yang termasuk fitrah, kata Rasul. Satu adalah al-khitan, berkhitan. Jadi kalau kita berkhitan, itu kita konsisten pada fitrah kita. Yang kedua al-istihdad, memotong rambut kemaluan kita, itu disebut fitrah. Yang ketiga qassus syarib, memotong kumis, ya. Yang keempat qalmuz zufr, memotong kuku. Dan yang kelima natful aba, membersihkan bulu ketiak. Mungkin kita bertanya-tanya, mengapa fitrah diukur dengan hal-hal yang sepertinya sepele, hanya kuku,
rambut ketiak, rambut kemaluan dan seterusnya, kumis. Kenapa? Ternyata ini adalah ada hubungannya dengan ketajaman indera kita. Kalau kita punya indera itu 5, panca indera, maka ini kalau kita rawat tubuh kita dengan baik, kukunya tidak dibiarkan panjang sehingga nanti mengandung kuman-kuman, kotoran-kotoran dan seterusnya, maka indera kita akan waras. Dan kalau indera kita waras, berarti kita konsisten dalam fitrah kita. Tapi kalau kita ini serba banyak kotoran dalam diri kita, kucup kemaluan kita tidak dipotong, tidak dikhitan, maka di situ nyalangkrung kotoran-kotoran, najis-najis, maka kita rentan keluar dari fitrah kita. Maka kita penting merawat indera kita ini supaya tetap sensitif terhadap kebenaran. Ya, itulah fitrah kata Nabi. Dalam kondisi fitrah, manusia tetap konsisten dalam kebenaran dan hanya melakukan aktivitas-aktivitas yang baik. Hanya ketika keluar dari fitrahlah manusia berani melawan kebenaran dan berani melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik. Namun kita tahu dalam perjalanan kita, fitrah itu mengalami dinamika. Suka ada rongrongan dari luar yang membuat kita ini mungkin fitrahnya itu berubah, menyimpang. Ada yang disebut dengan at-talqinat ad-dhalah. Ada tuntunan, panduan yang menyesatkan. Sepertinya ini arahan yang benar, tapi dikeluarkan oleh orang yang sudah keluar dari fitrahnya, tentu akan mengajak keluar dari fitrah kita. Maka kita harus hati-hati dengan aturan-aturan, dengan panduan-panduan seperti benar padahal itu menyesatkan. Nah, kalau kita konsisten dalam fitrah kita, ada sistem pertahanan di dalam diri kita yang merupakan indikator ketiga dari fitrah. Selain tadi hanifiyah, hanif, yang kedua idrak mustaqim, dan yang ketiga ad-difa. Ya, ada pertahanan diri bidalailil haq, dengan bukti-bukti kebenaran was-shawab. Ya. Jadi kalau kita konsisten dalam fitrah kita, maka rongrongan dari luar, tipuan-tipuan, jebakan-jebakan itu dapat kita mentahkan dengan akal kita yang sehat, dengan indera kita yang sehat. Ada orang mengajarkan sesuatu seperti bagus, dibungkus, ya. Mungkin dalam hadis yang tadi, yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ada orang yang berusaha mengeluarkan kita dari keislaman kita ke agama-agama lain, tetapi sepertinya benar-benar tidak ada kesalahan sepertinya. Maka indera kita, akal kita yang konsisten dalam fitrah kita dapat melawannya, dapat menangkalnya. Itulah sistem pertahanan dalam fitrah kita, dan harus kita rawat supaya tetap peka terhadap kebatilan dan kesalahan. Alhasil, kita bisa merasakan apakah kita ini sudah kembali ke fitrah kita atau belum, ya. Apakah kita ini dalam hari ke-28 ini, ya, sudah akan dekat ke pintu gerbang kembali kita ke fitrah kita atau belum? Maka silahkan ukur akal masing-masing. Apakah akal kita al-aqlus salim, akal sehat? Apakah indera kita al-hawas al-salimah, indera yang sehat? Apakah sistem pertahanan dalam diri kita cukup ampuh untuk menolak setiap ajakan-ajakan, hasutan-hasutan ke arah penyimpangan yang berlawanan dengan fitrah kita? Mari kita dalam iktikaf bermuhasabah, mengukur
kekembalian kita pada fitrah kita masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.